Hai semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate perkembangan Chana Asiatica ya. Nah, untuk Asiatica ini dulu waktu saya beli label sellernya itu adalah Asiatica WS Pure atau White Spot. Nah, namun semakin kesini ada yang berkomentar bahwasanya ikan ini itu adalah Asiatica RSWS ya. Nah, menurut kalian semuanya, menurut teman-teman, untuk ikan Chana Asiatica ini itu lebih dominan kemana? Lebih dominan ke Asiatica WS atau ke Asiatica RSWS ya. Nah, namun terlepas dari itu semuanya, yang jelas untuk masalah treatment itu sama saja ya. Kalau seumpama kalian memiliki Asiatica WS Pure atau Asiatica yang RSWS yang dominan ke WS. Oke, untuk pendapat kalian bisa tulis saja di komentar ya. Nah, untuk perkembangan saat ini yang jelas ikan ini sudah saya rawat 11 bulan ya. Jadi lumayan lama untuk saya memelihara ikan ini. Nah, pada awalnya ikan ini itu ketika masuk itu terlihat sangat gembul sekali, bisa dibilang, atau terlihat gendut. Buat kalian yang mengikuti channel saya sejak awal atau sejak ikan ini pertama kali masuk, pasti sudah tahu ya untuk perbedaannya atau perkembangan awal ikan masuk sampai saat ini. Oke, yang belum tahu akan sedikit saya tunjukkan bagaimana sih ikan ini dulu ketika awal masuk. Nah, ini dia penampakan ikan awal masuk. Jadi bisa kalian lihat untuk badannya itu terlihat gemuk, dikarenakan ikan ini saya beli itu ikan ombyokan ya. Jadi untuk pakan pasti di stok oleh pemilik sebelumnya. Nah, untuk perkembangan saat ini pasti kalian bingung ya atau bertanya-tanya, Bang, bagaimana sih kok bisa badannya terlihat langsing terus tidak gemuk seperti awal masuk? Nah, yang jelas untuk masalah ini sebelum saya menjawab atau kalian mendengarkan yang saya sampaikan, untuk lebih pahamnya mungkin kalian bisa cek saja ya videonya si ikan ini sebelumnya, dikarenakan saya juga sudah menjelaskan treatmentnya, entah itu dari pakan dan lain sebagainya. Nanti supaya kalian itu lebih memahami, oh ini toh cara mentreatment atau merawat ikan Chana Asiatica yang awal mulanya itu bisa dibilang gemuk, dan untuk saat ini bisa dibilang ya lumayan kurus. Dikarenakan banyak sekali yang bertanya, terutama untuk badan ikan yang terlihat obesitas atau gemuk ya. Itu pertanyaannya adalah, Bang, apakah ikan itu bisa kurus dan bagaimana treatmentnya? Nah, untuk masalah itu saya yang menjawab di video ini ya. Jadi yang saya tunjukkan ini adalah jawabannya. Dikarenakan awal masuk ikan ini itu kalian bisa lihat si ikan terlihat gemuk, dan untuk saat ini juga kalian bisa melihatnya. Nah, yang perlu kalian catat, untuk semua ini itu butuh proses. Yang jelas tidak serta-merta kalian treatment langsung si ikan itu terlihat kurus ya. Itu tidak mungkin, kecuali kalau tidak diberi makan oleh kalian atau dipuasakan, itu bisa jadi. Namun banyak juga yang sudah dipuasakan lama, namun untuk badan tetap saja terlihat gemuk. Nah, maka dari itu saya cuma bisa bilang untuk masalah ini ya biarkan waktu yang menjawab. Kalian cukup mentreatmentnya dengan baik, terus memperlakukan ikan dengan baik. Nanti pada akhirnya si ikan akan memberikan penampilan atau memberikan hasil itu ya sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Nah, Bang, kalau untuk masalah mentalnya bagaimana? Dikarenakan ikan saya itu kalau sama tangan atau orang
mendekat itu takut. Oke, kalau untuk masalah ini saya hanya bisa bilang ukuran ikan kalian itu seberapa ya. Istilahnya kalau seumpama size-nya masih kecil, entah itu di antara 4 sampai 5 cm itu cukup lumayan susah, dikarenakan untuk mental si ikan itu masih labil ya. Nah, kalau untuk masalah atau untuk ukuran ikan yang 5 cm ke atas itu masih bisa kalian latih, entah itu menggoda ikan menggunakan karet atau lidi, atau menggunakan pakan yang sering kalian gunakan. Nah, yang jelas pula untuk melatih mental itu pertama itu buat si ikan nyaman terlebih dahulu ya. Jadi jangan terburu-buru kalian ingin lihat ikan itu galak. Kalau seumpama ikan kalian masih kecil atau masih baby ya, karena yang saya bilang tadi, untuk ikan yang masih kecil itu mentalnya masih labil. Ikan ini pun ketika dulu saya rawat, saya buat nyaman dulu si ikan. Jadi ketika si ikan nyaman, barulah kalian latih, entah itu menggoda ikan, terus memberikan cermin kepada ikan dan lain sebagainya. Nah Bang, kalau untuk masalah mutiara, apakah bisa ditambah atau pakannya supaya mutiaranya itu bertambah, itu apa ya? Nah, kalau untuk ini saya hanya bisa menjawab seperti yang sebelumnya saya jawab di video yang pernah saya upload ya. Untuk masalah mutiara itu tergantung pada gen indukan ikan kalian masing-masing ya. Karena untuk ikan saya ini mutiaranya tidak bisa dibilang tidak begitu mencolok atau terlihat bertambah dari awal saya rawat selama 11 bulan ini, dikarenakan untuk indukan ikan ini sendiri tidak terlalu banyak mutiaranya. Jadi ya untuk hasilnya ya cuma seperti ini. Jadi kalau untuk masalah pakan, entah itu treatment, itu hanya membantu mengoptimalkan si ikan ya. Jadi semuanya itu bergantung pada ikannya sendiri atau balik ke ikannya, itu gennya bagus atau tidak. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk update perkembangan atau saya membagikan pengalaman saya, terus menceritakan perkembangan si ikan sendiri dari awal masuk sampai saat ini. Nah, semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semuanya, terkhusus yang sedang mentreatment Channa asiatica ya. Nah, terima kasih sudah menonton video saya, sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.